Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Cari Cara PS. Semangat pagi, salam sehat untuk kita semua. Kita bertemu di konten Bidik, Bicara Dapodik. Kali ini yang akan dibahas adalah update data P3K tahun 2023. Untuk langkah awalnya, kita perlu konfirmasi ke dinas. Ya, dengan membawa persyaratan seperti fotokopi SKP3K, KTP, dan nanti sebutkan NPSN-nya untuk melakukan perubahan data tersebut ya. Itu bisanya ada di admin dinas. Setelah proses ini selesai ya atau admin dinas selesai mengupdate, maka kita harus lakukan update data P3K pada Dapodik lokal dengan cara kita sinkronkan saja ya pada Dapodik lokalnya. Langsung saja kita masuk ke Dapodik lokalnya. Ini untuk merubah status guru honor menjadi P3K karena yang bisa merubah status kepegawaian tersebut adanya di admin dinas. Jadi setelah konfirmasi selesai, kita masuk ke akun kepala sekolah untuk melakukan sinkron Dapodiknya. Dan pastikan pada Dapodik teman-teman telah versi 2024A, ya, telah update patch ke 2024A. Jika belum, teman-teman mengalami kendala saat melakukan sinkron. Kita validasi lokal terlebih dahulu sebelum sinkron ya, seperti biasa. Setelah validasi lokal selesai dan tidak ada yang invalid, maka kita bisa lanjut ke sinkron. Untuk lembar konfirmasi di sini kita checklist saja, walaupun nanti ada data yang belum sesuai ya, seperti misalnya rombel kelas 1 yang belum masuk, nggak apa-apa, kita checklist dulu saja untuk melakukan konfirmasi, lanjut ke sinkron, gitu ya. Jika ada perubahan lain terkait di data Dapodik, kita bisa lakukan update secara berkala ya untuk sinkronnya. Kita lanjut ke proses sinkronisasi. Bisa dilihat ini adalah data yang mengalami perubahan ya yang akan kita sinkron, artinya mengirim data dari lokal ke server. Dan pastikan kita telah terkoneksi pada server agar bisa lanjut ke sinkron. Selanjutnya kita tunggu saja proses sinkron ini. Ya, selesai. Kita cek kembali. Di bawah ini data yang mengalami perubahan. Lalu data yang dikirim ke server, artinya dari lokal ke server. Di bawahnya perubahan data yang masuk ke lokal, artinya dari server. Contohnya tadi ya update data P3K yang dilakukan oleh admin dinas. Ini telah masuk perubahannya ke Dapodik lokal. Dan ada perubahan referensi yang masuk ke lokal. Setelah ini selesai, kita bisa kembali cek pada GTK-nya. Kita login dulu ke akun sekolah. Kemudian kita cek pada GTK di data guru ya. Bisa dilihat di sini data status kepegawaiannya untuk guru yang diangkat P3K telah rubah ya menjadi P3K. Selanjutnya kita bisa lakukan input data SK pada rincian kepegawaian dan selanjutnya input riwayat kepangkatan, terakhir input riwayat karir. Ya, karena ini yang sering kali lupa ya, teman-teman hanya melakukan perubahan data rinci kepegawaian namun tidak menginput riwayat kepangkatan dan karir. Ya. Kemudian sebelum melakukan update data P3K, kita siapkan dulu SK-nya ya untuk menginput data yang diperlukan pada Dapodik. Jadi kita input dulu data-data yang perlu diinput. Contohnya nomor SK, kita tuliskan dulu nomor SK-nya. Kita salin ya, sesuai SK P3K-nya untuk nomor SK. Selanjutnya TMT ya, TMT awal kita input sesuai SK P3K ini.
Bisa dilihat di sini TMT-nya adalah 1 Juni 2023. Kita tulis ya 1 Juni 2023 untuk TMT awalnya. Kemudian kita input juga TST ya, atau tanggal selesai tugasnya. Di sini 31 Mei 2028. Itu ya TMT dan TST-nya. Kemudian kita input juga NIP-nya. Ini dia NIP-nya kita input. Terakhir gaji ya, kita input dulu jika diperlukan. Kita input gaji P3K tersebut. Oke, ketika data ini telah kita siapkan, maka kita bisa lanjut penginputannya pada Dapodik ya. Untuk melakukan update data, kita login sebagai PTK ya. Jadi kita login individual GTK sesuai dengan akun PTK-nya. Kita pilih akun PTK-nya atau bisa teman-teman rubah ini ya, tukar pengguna sama saja. Lalu kita pilih GTK-nya, data gurunya, dan kita klik ubah di sini. Lalu yang dilihat pertama adalah status kepegawaian. Dari mulai NIP-nya, di sini kita copy saja karena telah disiapkan datanya. Lalu kita pastekan ke sini ya untuk update NIP-nya. Dan energi ini dikosongkan saja. Berikutnya TMT, ya terhitung mulai tanggal, kita copy. Ini adalah TMT awal diangkat menjadi P3K-nya. Pastikan data yang kita copy telah sesuai. Oke, sudah sesuai, aman. Lalu sumber gaji, di sini kita pilih APBD Kabupaten Kota ya untuk P3K. Untuk Karpek dan Karsu ini dikosongkan. Berikutnya, lisensi kepala sekolah di sini kita pilih tidak. Ya, kita bisa cek kembali sebelum dilakukan simpan ya, bahwa data yang kita input sudah benar. Jika sudah yakin, kita lakukan simpan saja. Kemudian kita lanjut untuk menginput riwayat kepangkatan. Sebelum kita input, kita pahami dulu petunjuknya. Pada tabel riwayat kepangkatan ini, yang dilengkapi adalah ketika berstatus PNS ya. Jadi kita input sejak awal menjadi PNS, CPNS tidak termasuk. Kita input dari mulai pangkat golongan, nomor SK, tanggal SK, dan TMT pangkat. Lalu masa kerja tahun diisi sesuai SK-nya jika ada. Lalu masa kerja bulan diisi juga sesuai SK-nya. Itu ya data yang perlu kita input. Kita bisa tambah untuk pangkat golongan di sini kita pilih 9 ya untuk P3K awal. Lalu kita pilih nomor SK-nya. Lalu tanggal SK-nya sesuai tanggal SK yang tercantum. Kemudian TMT pangkat tadi tanggal 1 Juni ya. Oh ya, tanggal 1 Juni ini kita kopas saja. Lalu untuk masa kerja ini bisa kita nolkan. Masa kerja tahun kita nolkan. Lalu masa kerja bulan juga sama kita nolkan. Kemudian kita simpan. Dan kenapa masa kerja tahun dan bulan ini saya nolkan? Karena pada SK P3K tidak tercantum masa kerja tahun dan masa kerja bulan. Jadi kita bisa nolkan. Beda halnya jika PNS ya biasanya ada masa kerja tahun dan masa kerja bulannya. Tidak apa-apa, kita kosongkan saja. Kemudian riwayat karir guru. Ini riwayat karir guru, kita pahami dulu juga petunjuknya. Pada riwayat karir guru ini untuk mengetahui TMT awal dan juga untuk mengetahui jika ada riwayat perubahan karir ya. Dalam hal ini contohnya P3K. Ya, jika ada apa namanya? Pindah kerja itu juga riwayat karir kerjanya berubah, maka kita tambahkan juga. Di sini untuk jenjang pendidikan kita
pilih jenjang SD karena mengajar di tingkat SD. Lalu jenis lembaga kita pilih sekolah. Status kepegawaian di sini ada perubahan ya dari guru honor menjadi P3K. Kita pilih P3K. Kemudian jenis PTK kita pilih guru kelas sesuai pada SK-nya. Lembaga pengangkat di sini kita input saja bupati ya sesuai pada SK-nya karena diangkat oleh bupati untuk P3K. Bisa dilihat ya. Jadi untuk lembaga pengangkat di sini diisi bisa sekolah atau bisa lembaga pengangkat yang lain gitu ya. Contohnya oleh kabupaten atau oleh pusat sesuai dengan SK-nya. Ya, di sini bisa dilihat oleh bupati. Jadi, pada tabel riwayat kerja kita pilih oleh bupati. Nomor SK kerja kita copy lagi. Lalu tanggal SK kerja kita input sesuai SK P3K-nya. TMT kerja kita copy lagi. Tadi ya untuk TMT-nya. Kemudian TST kerja kita copy TST-nya di sini ya. Tanggal 31 Mei 2028 kita copy saja. Dan tempat kerja kita pilih atau kita tulis sesuai tempat kerjanya. Di sini saya pilih Bogor. Kenapa? Karena pada info di sini atau panduan di sini itu yang diinput adalah kotanya. Kemudian terakhir TTD SK kerja. Di sini kita input nama sesuai pada SK P3K-nya. Lalu mapel diajarkan kita tulis saja guru kelas ya sesuai SK pengangkatannya. Lalu kita klik simpan. Itu ya teman-teman untuk riwayat kerjanya. Mungkin itu saja video kali ini ya untuk cara update data P3K dari mulai data kepegawaian, riwayat pangkat, dan riwayat karir. Semoga video ini dapat membantu. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.